Saudara-saudari yang terkasih, sewaktu saya masih frater, saya diperkenalkan dengan sebuah buku yang terbit pada tahun 1989, The Seven Habits of Highly Effective People, karya Stephen Covey. Bahkan ketika imam muda, saya mengikuti juga seminar, penjelasan, pelatihan tentang bersama dengan para imam lain tentang 7 kebiasaan manusia yang paling efektif. Salah satu dari 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif tersebut, yaitu kebiasaan yang kedua adalah mulai berpikir dari akhir. Mulailah dari akhir dalam pikiran. Jadi kita diajak untuk membayangkan hal-hal ideal pada akhir dari setiap peran kita, relasi kita, rencana kita dalam hidup kita. Apa yang kita pikirkan ideal, kita nantikan, kita rindukan di akhir hidup kita, dan ke sanalah kita berjalan dan berjuang. Apa yang dipikirkan sebagai akhir dari ideal hidup kita mendorong kita berjuang saat ini meraih rencana dan cita-cita. Tentu dalam perjalanan hidup kita ada yang berhasil, ada pula yang gagal. Ternyata saudara-saudari, ketika merenungkan Injil hari ini atau peristiwa iman hari ini, segala apa yang direncanakan Allah adalah apa yang secara sempurna telah direncanakan. Allah tahu akan akhir hidup setiap manusia bagaimana. Dan rencana Allah pasti berhasil. Sedangkan manusia ada yang berhasil, ada yang gagal. Demikianlah peristiwa yang kita rayakan pada hari ini. Maria diangkat ke surga. Bukanlah suatu peristiwa yang kebetulan atau hasil usaha manusia, melainkan merupakan buah dari perwujudan sempurna dari apa yang telah Allah rencanakan dalam sejarah keselamatan melalui Maria. Allah telah memikirkan apa yang akan terjadi pada awal dan akhir hidup Maria di dunia ini. Allah mempersiapkan Maria sedemikian rupa hingga Maria dikandung tanpa noda dosa dan dilindungi dari noda dosa apapun, agar pribadinya, hidupnya, darah dan dagingnya layak mengandung dan melahirkan putra Allah yang sesungguhnya ada sebelum Maria, karena putra Allah adalah pencipta bersama Bapa dan Roh Kudus. Karena kesucian Maria yang dianugerahi Allah sedemikian rupa, hingga tubuh Maria pun tak diperkenankan hancur dalam kuburan seperti manusia pada umumnya. Bagaimana mungkin manusia dikandung tanpa dosa dan dilindungi dari segala dosa sehingga manusia tidak berdosa? Itulah karya Allah. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Dari sudut manusia, peristiwa Maria diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwanya adalah konsekuensi dari peran Maria dalam sejarah keselamatan yang dianugerahi keadaan tanpa dosa dan hidup dilindungi tanpa noda dosa. Tetapi dari sudut Allah, Maria diangkat ke surga adalah akhir perwujudan rencana yang telah disiapkan secara sempurna oleh Allah dalam sejarah keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, kadang-kadang kita orang Katolik gagap kalau ditanya tentang kedudukan Maria di dalam gereja. Mengapa berdoa rosario? Mengapa berdoa Salam Maria? Bagaimana kita berdoa kepada manusia yang bukan ke Tuhan? Kita berdoa, memohon doa kepada Bunda Maria supaya Maria mendoakan kepada putranya Yesus. Dan Maria diberi kuasa karena kesuciannya oleh Allah untuk melindungi kita. Saya pernah mendapat satu rekaman seorang pewarta Kristen yang berbicara tentang Maria. Mengesankan. Di sana dia berkata,
Bunda Maria yang dihormati oleh gereja Katolik patut juga kita hormati. Bagaimana mungkin malaikat berkata, "Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu." Bagaimana mungkin Elizabeth yang ada di dalam kitab suci berkata, "Terpujilah engkau di antara wanita." Bagaimana mungkin kita manusia tidak mau mendoakan, mengucapkan salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Malaikat saja mengucapkan, apakah kita lebih suci daripada para malaikat? Malaikat Gabriel yang mewartakan salam Maria kepada Bunda Maria. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil kita mendengar hari ini bagaimana Maria mengakui dengan rendah hati dan penuh syukur bahwa Allah berkenan melibatkan dirinya dalam rencana sempurna karya keselamatan Allah di dunia. Maria mengalami hidupnya terberkati, sebagaimana diungkapkan oleh malaikat. Salam Maria, penuh, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Lukas 1:39. Dan dinyatakan oleh Elizabeth, Lukas 1:42, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Itulah yang kemudian menjadi doa salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kombinasi salam dari malaikat Gabriel dan pujian dari Elizabeth, yang kemudian disusul dengan doa gereja, lalu Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami, dan lain sebagainya. Keadaan terberkati ini bukanlah merupakan usaha dan karya manusiawi Maria, melainkan karena Allah berkenan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dalam diri Maria. Itulah yang diungkapkan dalam Magnificat pada Injil hari ini. Saya ulangi, bagus sekali kalau kita renungkan. Jiwaku memuliakan Tuhan, bersukacita, terberkati. Kenapa? Hatiku bergembira karena Allah. Aku terberkati karena Allah, Juru Selamatku. Kenapa? Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, memperhatikan kerendahan dirinya sebagai manusia. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan, semua orang akan menyebut aku berbahagia, akan menyebut aku terberkati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar padaku, namanya adalah kudus. Maka Maria mengagungkan bukan karena dirinya, tetapi karena perbuatan-perbuatan Allah yang besar untuk semua manusia kita melalui diri Maria. Maka agunglah namanya. Maka Maria berdoa, memuji Tuhan, semoga dengan melalui hidupnya nama Tuhan dimuliakan dan disembah, bukan menyembah Maria. Kita berbakti memuji Maria untuk menyembah Allah. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang Allah rencanakan pada akhir hidup kita? Setiap orang dikehendaki Allah selamat, bahagia dan sukacita sesuai dengan panggilan Tuhan dan pilihan hidupnya, kalau mau dan mampu mengetahui, mengikuti dan mewujudkan rencana Allah dalam dirinya. Kalau percaya seperti Maria dan hidup dalam iman seperti Maria, maka akhir hidup kita akan selamat dan bahagia seperti yang direncanakan Allah. Sayangnya, karena dosa kita, kadang kita tak percaya, ragu, dan sering tak peduli pada apa yang dikehendaki Allah. Karena nafsu dan naluri, kita sering mengikuti keinginan sendiri dan mengabaikan serta mengesampingkan kehendak Allah, sabda Allah yang kita dengar. Mari saudara-saudari, dengan memohon doa dan perlindungan Maria, kita berusaha menjadi pribadi yang percaya penuh seperti Maria. Seperti apa yang dikatakan oleh Elizabeth kepada Maria,
apa yang terjadi, dan hidup Maria sendiri adalah apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Semoga kita juga percaya bahwa apa yang Tuhan rencanakan kepada kita yang baik terlaksana pada kita, hingga kita menjadi pribadi-pribadi yang terberkati.